Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, kamu jangan nikah sama orang sekampung." Anaknya bilang, "Iya Bu, saya nikah dengan 2 orang." Jadi bukan sekampung tapi berapa orang? 2 orang saja. Mari makin berdiri bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang kedua saja, ya. Roma 12 ayat yang kedua. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Sudah menemukan? Ayo kita ucapkan bersama 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk. Ya, kita belajar tema ini Bapak Ibu. Kemarin kita belajar dengan tema apa? Anak-anak Allah. Sekarang ini loh, lifestyle-nya anak-anak Allah. Gaya hidupnya anak-anak Allah seperti apa? Harapan Rasul Paulus supaya jangan menjadi apa? Serupa dengan dunia. Anda bisa bedakan gambar ini? Bisa tidak bedakan? Ini gambar apa ini? Dugem. Ini? Halo? Kalau ini gambar apa ini? Ini orang dalam apa? Praise and worship, dalam penyembahan kepada Tuhan. Tapi ini dalam apa ini? Ini orang dugem. Saudara ada di mana? Lihat ini saudara, di sini atau di sini? Bila orang sebelah, kamu di mana? Jawab gini, usahamu kok kita sama-sama di sini. Jadi saudara lihat bahwa Rasul Paulus mengendaki, sekalipun kita tinggal di dunia, berada di dalam dunia, kemudian apa Bapak Ibu? Jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Ini nasihat Rasul Paulus. Kita memang masih di dunia, tinggal di dunia, berada di dalam dunia, aktivitas kita di dunia, kita hidup di dunia, segala-gala yang kita lakukan di dunia. Tapi Rasul berkata, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia. Lifestyle hidup anak-anak Tuhan jangan menjadi serupa dengan dunia. Lihat analogi ikan hidup di laut. Benar? Laut itu airnya asin. Ikannya berinteraksi di laut. Aktivitasnya di laut. Makan pun di laut. Hidup sehariannya di laut. Tapi kalau saudara makan ikan dari laut, baru ditangkap aja udah, baru ditangkap Anda makan, asin atau tidak? Tidak. Tidak asin Bapak Ibu. Kenapa? Orang bertanya kenapa? Karena ada apa saudara? Ini namanya insulasi. Insulasi itu apa? Mencegah mineral garam air laut masuk ke dalam tubuhnya. Juga ada ini filtrasi namanya. Filtrasi itu apa? Menyaring ya apa yang dibutuhkan. Makanya si ikan laut itu tidak pernah ada ikan yang asin kalau Anda makan ikan laut. Beberapa waktu yang lama, atau berapa minggu yang sama bersama Indra diajak makan ikan laut. Saya makan tidak asin. Padahal itu ikan apa? Ikan laut. Jadi saudara kenalin dulu insulasi dengan ada filtrasi. Ini analogi, gampang banget, sederhana aja. Kita di dunia
Kita dikelilingi oleh orang-orang dunia. Kita berinteraksi dengan orang dunia. Orang dunia yang dimaksud Rasul Paulus ini adalah orang yang hidup dalam kejahatan, ya, dunia yang dikuasai oleh kuasa si jahat. Kita ada di dalam situ. Tapi kita bisa menjadi serupa dengan dunia. Betul? Tidak. Jangan menjadi serupa dengan dunia, sekalipun kita dikepung oleh dunia. Tapi Anda dan saya bisa tidak menjadi serupa dengan dunia. Nah, saudara, anak-anak Tuhan hendaknya belajar seperti apa? Ini loh, ikan-ikan di laut tadi yang punya insulasi, punya apa lagi? Filtrasi, sehingga dia tidak terkontaminasi. Tidak terkontaminasi dengan dunia, kehidupan dunia. Jadi saudara, Anda dan saya juga belajar. Sekalipun di keliling saya, teman pergaulan saya mungkin, sahabat saya, bahkan kita ada di dalam lingkungan rumah kita, jangan sampai kita terkontaminasi. Kalau Anda punya insulasi, Anda punya filtrasi, Anda tahu mana yang harus saya filter, ya, dan mana yang saya mencegah ini. Ya, satu kali Bapak Ibu, saya udah pernah cerita mungkin. Waktu saya di Bali, teman saya rupanya sudah biasa pergi ke tempat itu, ya, lalu satu kali dia ajak saya. Satu teman saya pendeta, satunya lulusan STT, dua yang pendeta, satu lulusan STT, dan saya pendeta. Jadi berempat kami ke rumah saudaranya teman saya ini. Sampai di sana, saya datang. Mereka udah biasa ke sana rupanya. Yang besoknya itu saya diajak, saya ke sana. Saya datang, ternyata di dalam rumah itu sudah banyak orang duduk, makan ikan, makan martabak, dan minum. Minumnya kalau Sprite saya mau. Kalau sudah gembira, apalagi saya akan minum dan saya bergembira. Tapi saudara, minum ciri khasnya minuman Bali. Mungkin tuanya Bali gitu ya. Dituang. Saya lihat teman saya, gila, aku masuk dalam lingkungan apa ini? Para peminum. Dan teman saya pendeta dua itu, ini besok khotbah apa kamu ya? Dia ikut minum juga. Wah, terus gilirannya ngomong ke saya, ayo Pak Robert, karena saya dikenalkan, ini teman saya pendeta juga nih, pendeta Robert Pasanda. Saya masuk, saya pikir biasa aja kan di dalam, udah banyak orang minum. Dan ketika dia mau kasih saya minum, saya bilang, maaf, saya nggak minum. Istrinya yang punya rumah keluarga, kamus, kapok, dikira semua pendeta diajak minum, mau minum. Teman saya gini, melotot lihat saya. Dalam hati saya, tunggu ya, nanti saya kumbai kamu. Dan mereka minum. Terus habis 1 gelas, 2 gelas, teman saya dituangi lagi, mau aja. Saudara tahu gak, 2 teman saya yang pendeta ini berdiri aja udah setengah mati. Gitu mau nyetir mobil, saya berhenti, saya nyetir. Baru di mobil saya kumbai. Gila kalian ini. Kamu punya jemaat loh, saya bilang. Kamu khotbah apa itu jemaatmu itu? Wah, udah lagi Kak Robert, adik kelas saya. Udah lagi satunya sekelas saya. Udah lagi malu mereka, muntah-muntah. Saya bilang ini loh, kalau enggak punya insulasi, enggak punya apa? Filtrasi, dia enggak bisa mana yang harus disaring, mana yang harus ditolak. Benar? Iya. Dan saya berani ambil keputusan di tengah-tengah mereka, enggak, semua minum saya enggak. Dan mereka kasih air putih aja, saya minum air putih. Makan Pak Dandar. Saya sudah kepingin cepat keluar dari sana. Teman saya udah berdiri gini, pegang-pegang gini. Jalannya udah, ini dicotos saja langsung oh ini. Itu kelakuannya Bapak Ibu. Kalau nggak punya isolasi, nggak punya apa? Filtrasi. Semuanya masuk di dalam tubuh kita. Apapun yang hal-hal yang tidak benar masuk semua dalam tubuh kita. Kita lakukan semuanya dan kita terkontaminasi oleh apa? Dunia seperti ini, dugem ini. Lihat ini yang ikan ini loh, hebat ini. Yang dikepung oleh air laut yang begitu asin, tapi tidak asin dia. Tapi ini kita diajak, oh gampang banget terbawa arus ya. Nah saudara, jadi lifestyle atau yang pertama yang kita pelajari, ucapkan 2, 3.
tidak menjadi bulan. Lifestyle anak Tuhan yang Tuhan harapkan 2, 3. Nah, lihat saudara, ada 2 sikap orang terhadap dunia. Sikap yang pertama namanya apa? Imitasi, meniru dunia. Kemudian sikap yang kedua namanya apa? Isolasi, menutup diri dari apa? Dari dunia, menjauhi dunia. 2 sikap ini dua-duanya apa? Tidak benar. Ya, jadi jangan meniru dunia, oke. Setuju? Setuju? Kita jangan meniru pola hidup dunia, gaya hidup dunia yang dikuasai oleh dosa. Tapi juga jangan kita seperti ini. Isolasi, menutup diri. Kita masih di mana? Di dunia. Jadi kalau ketemu orang dunia jangan alergi. Ketemu pendosa jangan alergi. Yesus kumpul dengan pendosa-pendosa, dia tidak ikut berdosa. Amin. Amin. Dia ada di kumpulannya pemungut cukai, diundang oleh pemungut cukai makan di rumah pemungut cukai, tapi besoknya Yesus tidak jadi pemungut cukai. Enggak. Tidak terkontaminasi. Ya, jadi saudara lihat bahwa jangan punya sikap seperti ini juga. Lalu kita eksklusif, menutup diri, menganggap diri kita paling suci. Saya juga tidak setuju. Ya, kita membuka diri, tapi jangan kita meniru pola hidupnya apa? Orang dunia. Orang dunia saudara tahu ketika ini merebut kekuasaan, apa saja cara dia lakukan demi meraih apa? Kekuasaan. Rela menghilangkan nyawa, iya. Orang main pakai okultisme, santet, melayang, terbang, bagaimana mengalahkan pesaingnya dan macam-macam. Udah, itu kehidupan dunia. Ya, kita jangan tiru dunia seperti itu. Dan kita juga jangan mengisolasi diri di rumah terus tidak pernah bergaul dengan tetangga kiri kanan, sampai tetangga kita tidak ngerti siapa nama kita. Kita pun tidak tahu mereka siapa dia. Tidak, kita keluar bersama dengan mereka tapi tidak terkontaminasi. Katakan amin. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Karena Tuhan mengutus kita datang ke dunia, dia pun datang ke dunia. Tapi disebutkan Yesus tidak berdosa, dia bergaul dengan orang berdosa, tapi dia tidak apa? Berdosa. Ada insulasi, ada apalagi tadi? Filtrasi. Dia filter. Dia tidak alergi ketemu orang berdosa, tidak, dia tidak tutup diri. Itu harus di pendosa datang, tidak. Dia terima, bahkan tiap, kalau saudara baca Lukas 15 ayat 1, orang-orang berdosa, pemungut cukai sering datang kepada Yesus. Sering datang mendengarkan Yesus. Yesus mau bicara apa? Orang berdosa yang datang. Baca aja Lukas 15 ayat 1. Para pendosa, orang-orang berdosa, pemungut cukai mungkin juga termasuk di dalamnya. Mereka datang kepada Tuhan untuk mendengar dia. Ya, saudara, gereja menarik di Jakarta, gereja yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jason, anaknya Om Filippus itu, jemaatnya dia luar biasa loh. Yang Muslim masih ada, tetap Muslim tapi dia datang ke gereja. Yang Buddha tetap Buddha tapi datang ke gereja. Yang Hindu tetap Hindu tapi datang ke gereja. Dia duduk di gereja. Para DJ datang ke gereja. Wah, banyak pendosa di tempat dia, tapi dia bisa menampung orang-orang itu semua, memperkenalkan siapa Yesus, supaya mereka mengalami juga siapa Yesus dalam hidup mereka. Ya, jadi kedua-dua sikap ini kurang tepat juga kalau kita meniru pola dunia, kemudian kita juga apa? Menutup diri. Ada loh orang Kristen kayak gini, merasa eksklusif, menutup diri, tidak mengenal dunia di sekitarnya, sehingga ketika ada apa-apa saudara, orang juga tidak mau tahu dengan orang tersebut. Lifestyle anak Tuhan, ilustrasi yang lain saya bilang, ikan di sungai. Saudara tahu ikan di sungai ini, kondisi ikan di sungai ini. Bagaimana ikan yang hidup di sungai? Apakah dia membiarkan dirinya terbawa arus atau dia melawan arus? Saudara coba ke sungai nanti, lihat sungai yang mengalir, kalau ada ikan di sana, dia terbawa arus sudah atau dia lawan arus? Dia lawan arus. Kecuali kalau ikan itu ikan yang apa?
mati. Saya mau tanya, saudara masih hidup atau sudah mati? Ya tubuhnya hidup. Rohanimu masih hidup enggak? Halo? Masih hidup? Kalau rohaninya hidup, melawan apa? Arus. Melawan arus. Ya arus yang tidak benar loh ya. Kalau arusnya benar, mengalir, kata Tuhan. Mengalirlah. Bawa diri Anda mengalir. Itu kalau arusnya benar. Tapi kalau arus dunia, Anda harus berani melawan. Jadi saudara, ikan di sungai tidak membiarkan dirinya terbawa arus, melainkan berusaha. Perhatikan, dia berusaha sekuat tenaga. Bagaimana dia melawan arus? Lihat aja itu ikan-ikan kecil pun, ikan kecil loh, anak ikan. Dia berusaha, mungkin ke bawah dia maju lagi, ke bawah dia maju lagi. Dia terus berusaha dan berusaha sehingga tidak hanyut terbawa apa? Arus. Kekristenan begitu Bapak Ibu. Kalau Anda tidak berusaha, ya itu tadi gampang banget diajak, lalu kita mau. Diajak dugem, mau dugem. Diajak minum, mau minum. Kalau teman saya itu diajak judi, jangan-jangan juga mau nanti. Dan ketika diajak nanti ke pelacuran, jangan-jangan dia juga mau. Ini bahaya. Baru aja tadi Mas Kris ngomong sama saya. Om, tahu enggak pendeta di Kediri namanya ini? Oh enggak. Kenapa? Kok ada pendeta kayak gitu? Kenapa? Rahasia kita berdua. Kalau kepo, tanya nanti saya tanya sih. So, pendetanya. Iya, saudara ya. Jadi lawan arus. Dilawan arus belum? Lawan arus. Ayo. Jangan terbawa arus dunia. Amin. Lifestyle anak Tuhan itu tidak terbawa arus dunia. Tolong baca Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin. Karena itu kita harus katanya dengar dengan teliti, kita perhatikan dengan saksama apa yang diajarkan kepada kita. Firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, guru-guru yang mengejar, lihat itu guru yang benar atau guru yang palsu. Lihat itu guru yang sesat atau guru yang benar. Apa yang diajarkan, lihat ajarannya. Lihat teladan hidupnya. Seperti apa dia. Karena Yesus tidak hanya meninggalkan ajaran khotbah di bukit itu ajaran dia, tapi dia meninggalkan juga teladan dalam hidupnya. Sehingga apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia lakukan. Lihat, supaya engkau tidak terhanyut di bawah apa? Arus. Arus dunia kuat untuk menghanyutkan kita. Jadi arus dunia kuat sekali untuk menghanyutkan kita. Karena itu saudara, untuk melawan arus yang kuat dari dunia ini, Anda dan saya juga harus berusaha kuat. Amin. Kalau arus dunia aja begitu kuat akan menghanyutkan saudara, Anda kalau tidak berusaha kuat pasti hanyut. Amin. Makanya Anda juga harus berusaha kuat. Dunia aja berusaha kuat untuk menghanyutkan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak berusaha kuat, hanyut sudah. Hanyut sudah di bawah arus. Kalau sudah di bawah arus, hanyut di bawah arus, maka kita seperti ikan yang sudah mati. Betapa kuatnya iblis berkata, ular itu ya, kepada Hawa. Tuhan juga berkata kepada Adam, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu, supaya kau jangan mati. Ada ancamannya supaya kau jangan mati. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Itu kata Tuhan. Kuat enggak ya Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa? Tapi iblis kuat juga bicara. Kalau kamu makan, matamu terbuka, kamu ngerti mana yang benar, mana yang jahat. Kamu itu Allah. Kuat mana nih godanya? Kuat juga. Sehingga buah itu begitu menarik warnanya untuk dipetik, diambil, dan akhirnya dia petik, dia makan, dia bagikan. Lihat ini, dia bagikan kepada suaminya. Suaminya lihat, istrinya makan buah itu kok enggak mati. Wah, berarti ini gertas sambal Tuhan. Dia ikut apa? Makan. Jadilah mereka berdosa berdua dan diusir dari mana? Taman ini. Keluar dia. Saudara,
arus dunia kuat mengincar kita. Kalau Anda tidak kuat untuk melawan arus dunia, terbawa nanti arus. Saya udah kasih contoh sederhana aja dalam kemarin itu. Saya tadi saksikan waktu saya di Bali. Semuanya. Begitu saya tolak, istrinya langsung bilang, karena dia tahu ini suaminya ini kok bisa ngajak pendeta di situ juga ada di sana. Kaus katanya, kapok, malu, gitu-gitu sampai saya lihat. Saya diam aja, tapi setelah itu saya keluar, saya marah sama teman saya. Dan sampai ini kalau ketemu saya, dia rasanya malu-malu kucing. Ingat gitu loh, dia masih melayani teman-teman saya ini. Masih melayani. Kalau kita tidak kuat melawan arus itu, kita akan hanyut. Lihat ini saudara, contoh dalam Kejadian 6, tolong, Kejadian 6 ayat 9. Lifestyle yang kedua dikatakan tidak terbawa arus dunia ini. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh disebutkan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bayangkan tuh, orang-orang di sekitar Nuh orang-orang berdosa. Orang-orang di zaman Nuh itu orang-orang yang bercela tingkah lakunya, hidup dalam dosa, dosa semakin bertambah-tambah, kejahatan makin bertambah-tambah. Tapi Nuh yang dihimpit oleh pendosa, dia tidak terbawa arus, ya, tidak terbawa arus dunia, tidak hanyut oleh dunia, tidak hanyut. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu lifestyle yang pertama. Lifestyle yang kedua, tidak terbawa arus apa? Dunia. Supaya tidak terbawa arus dunia ini. Jadi orang-orang ini tewas semuanya. Saudara mau pilih mana? Di atas Batra, di dalam Batra, atau di sini? Kalau Anda hidup pada zaman Nuh dan tidak hidup seperti Nuh, Anda akan ada di sini. Kalau di sini mati dah. Gunung aja tertutup, bayangkan loh. Gunung tertinggi aja tertutup oleh apa? Air berapa tinggi saudara? Paling banter 3 meter, kalau ada orang tingginya 3 meter ya. Nah, gunung berapa tingginya tuh? Gunung aja tertutup dengan air. Bagaimana bisa hidup orang? Tapi orang yang hidup benar, orang yang tidak bercela, Alkitab mencatat, Nuh ada di dalam apa ini? Bahtera. Mau tinggal di Bahtera atau mau di dalam lautan? Hidup benar. Tuhan melihat hanya Nuh. Saya rindu Bapak Ibu, nanti kalau Tuhan datang dia mendapati iman yang benar, FCC Purbalingga. Amin. Semuanya benar. Amin. Semua hidup tidak bercela. Amin. Semua hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Semua tidak terkontaminasi dengan arus dunia. Amin. Semuanya tidak menjadi serupa dengan dunia. Walaupun kita masih di dunia, kita tidak meniru gaya hidup dunia, pola hidup dunia yang serba licik mungkin, serba curang. Kita tidak ada di dalam situ. Kita tidak menghalalkan semua cara yang dunia pakai, dan kita juga tidak menutup diri dari dunia. Kita tetap hidup dengan berdampingan dengan orang-orang di dunia. Tuhan izinkan gandum itu tumbuh berdampingan ilalang. Tuhan tidak membiarkan ilalang itu dicabut sebelum waktunya. Murid-muridnya ingin mencabut, tapi Tuhan berkata jangan, biarkan dua-duanya apa? Tumbuh, untuk melihat mana lalang, mana gandum. Untuk melihat bagaimana gandum kalau dihimpit oleh lalang, diganggu oleh lalang, hidup enggak dia? Nah, rupanya gandum itu tetap hidup walaupun dihimpit oleh lalang. Saudara dan saya juga demikian, amin. Walaupun kita dikelilingi oleh orang-orang yang berdosa, ya kita juga berdosa. Tapi berdosa sudah terima Tuhan Yesus, amin. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dihimpit, tapi kita tidak terkontaminasi. Kita tidak terbawa arus seperti yang terjadi di saudara. Belajarlah hidup punya insulasi, mencegah hal yang apa? Buruk. Punya filter, saring itu. Mana yang bisa, mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang kita lakukan. Amin. Amin. Kalau diajak untuk kompromi hal yang tidak benar, jangan mau. Udah apa-apa, ini kan
Jangan mau. Sekarang aku mau hidup seperti Nuh ini. Ini contoh kehidupan Nuh yang tidak menjadi serupa dengan dunia dan tidak terbawa arus oleh dunia. Ini contoh nyata ini. Ya, contoh nyata bahwa dia hidup benar di hadapan Allah. Dia hidup sekalipun orang di sekeliling dia semuanya melakukan kejahatan. Sampai Tuhan marah loh. Ini muncak ini kemarahan Tuhan. Dia melihat kejahatan anak manusia itu makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Dan kesimpulan dari dosa yang mereka perbuat, Tuhan datangkan air bah. Dan semua yang hidup mati kecuali siapa? Nuh dan keluarganya. Dan hewan yang berpasang-pasangan. Selebihnya mati semua. Kalau Tuhan sudah murka seperti ini. Tetapi lewatmu saudara, ketika batra air sudah surut, mungkin baterainya sudah menepi gitu, air surut, Nuh turun dari batra, dia cepat-cepat membuat misbah, membakar korban bagi Tuhan. Dan waktu itu Tuhan mencium bau yang harum, dan dia bilang gini, aku bersumpah dalam hatiku tidak akan menghukum dunia lagi dengan apa? Air bah. Sekalipun manusia dari sejak lahir sudah merancangkan kejahatan, melakukan kejahatan, aku tidak menghukum lagi dunia dengan apa? Air bah. Kalau tahu ada air bah sekarang itu banjir-banjir lokal, air bah lokal. Misalnya tsunami di Aceh gitu ya. Tapi bukan seluruh dunia. Itu sudah Tuhan ngomong itu. Dan inilah tandanya, Nuh. Kalau kamu lihat pelangi itu, Tuhan ingat janjinya Nuh kepada Tuhan kepada siapa? Nuh, akan ada pelangi busuk. Wah, ini Tuhan pernah datangkan apa? Air bah, menghukum dunia yang berdosa ini. Kalau kita udah di sini minta tolong terlambat udah. Tolong Tuhan, tidak ada. Waktu kita masih ada kesempatan, di situ kita minta tolong sama Tuhan. Amin. Waktu masih ada kesempatan, di situ kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau udah di sini, kalau misalnya ini neraka, api neraka ini misalnya, ini laut aja nggak bisa selamat, apalagi kalau ini api. Kalau udah ini jadi api neraka, kita ngomong, Tuhan, paling Tuhan begini, kamu waktu hidup gimana? Lihat itu orang kaya bersama Lazarus kan? Lazarus hidupnya penuh penderitaan, tapi ya dia percaya Tuhan. Makanya waktu dia mati, dia ada di pangkuannya siapa? Ditulis Alkitab, pangkuan Abraham. Tapi orang kaya itu berada di suatu tempat, belum neraka loh, berada di suatu tempat yang panas sekali. Tempat itu udah hawanya tidak nyaman, sampai dia berkata kepada Abraham, Bapak Abraham, aku minta air, kepanasan di sini. Abraham tidak bisa, udah menyeberang ke sana, ada pemisah. Tolong Bapak Abraham, masih banyak saudara saya, jangan sampai masuk di tempat ini. Abraham bilang, ada kesaksian Musa, ada kesaksian nabi-nabi, rasul-rasul. Orang yang hidup itu kesempatan buat dia memilih mau masuk surga atau mau masuk mana? Neraka ini. Ya, jadi saudara, lifestyle, gaya hidupmu, gaya hidup saya, sekalipun kita ada di dunia, jangan sama seperti apa? Dunia. Supaya kita tidak terbawa arus. Kalau udah sama nanti sebentar lagi harus membawa kita. Kita udah sama serupa. Jadi kita berusaha jangan menjadi serupa supaya kita tidak terbawa arus. Dan yang terakhir, lifestyle adalah Tuhan yang Tuhan harapkan. Ucapkan 2, 3. Yang mau menjadi serupa dengan Kristus, coba lambaikan tangan. Atau mau menjadi serupa dengan dunia. Oh haleluya, semua melambaikan tangan. Dari awal Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian rusaklah karena dosa. Hilang gambar itu. Kemuliaan Allah itu hilang. Lalu Tuhan memperbaiki lagi lewat mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia supaya kita nanti menjadi apa? Serupa dengan gambarnya. Mari kita berdiri bersama. Baca Roma pasal 8, Roma 8 ayat 29. Kita ucapkan bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-29. Sudah menemukan? Sudah menemukan? Mari ucapkan 2, 3.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Dipilih, lalu diapakan? Ditentukan menjadi apa? Sama dengan dunia atau sama dengan Tuhan? Serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus. Dipilih. Anda bersyukur, Anda dipilih Tuhan. Amin. Sekarang Tuhan berkata, aku tentukan supaya kau menjadi apa? Serupa dengan gambar Kristus, lewat kehidupan Kristus. Nah, ini nih orang ini, dia melihat dirinya di cermin. Yang nampak siapa itu? Kristus. Saya rindu Bapak Ibu, ketika orang melihat kita, itu sama dengan dia melihat Kristus. Jadi waktu orang melihat kita, dia udah melihat Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Karena itu saudara, biar dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, bawalah Kristus kemana-mana. Amin. Bawalah Kristus kemana-mana, supaya orang melihat, rupanya dia ada Kristusnya ya. Kristus lebih nyata dalam hidupnya. Kristus lebih nampak dalam hidupnya. Pantas aja dia tidak terkontaminasi. Pantas aja dia tidak menjadi serupa dengan dunia. Dia tidak dihanyutkan oleh arus dunia, karena dia serupa dengan Kristus. Jadi waktu orang melihat kita, itu sama orang melihat Yesus dalam hidup saudara. Amin. Dalam rumah tangga, kalau punya pembantu paling tahu bagaimana majikannya. Dalam rumah tangga ya. Kalau punya anak juga tahu bagaimana orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, hadirkan Kristus dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam gereja kita. Amin. Supaya begitu kita keluar sebentar ini, orang dunia lihat, orang di luar lihat, wajahnya pada kabeh. Pada siapa? Kristus. Tidak nampak lagi Wawan, Pak Gusmono, Briel, Ike. Dan nampak lagi, yang nampak siapa? Kristus yang nampak dalam hidupku. Tuhan memberkati.